Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Linda di kelas Biologi SMA Negeri 8 Kota Bogor. Di sini saya akan membahas mengenai sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein atau perangkaian beberapa molekul asam amino menjadi sebuah polipeptida atau protein berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA template dan terjadi di ribosom. Apa aja yang dibutuhkan untuk sintesis protein? Untuk sintesis protein membutuhkan yang pertama tentunya bahannya. Bahan sintesis protein adalah asam amino yang kita ketahui ada 20 macam asam amino. 20 macam asam amino ini nanti akan terdapat pada tabel kode genetik. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan DNA template sebagai cetakan. Cetakan dari mana? Cetakan yang kita dapatkan dari ayah dan ibu. Yang ketiga, ada RNA. RNA ini ada 3 macam RNA, ada mRNA, tRNA, dan rRNA. Yang keempat, karena sintesis protein ini adalah proses anabolisme, maka sintesis protein akan membutuhkan energi dalam bentuk ATP, dan setiap metabolisme pasti akan membutuhkan enzim. Enzim yang dibutuhkan dalam sintesis protein adalah enzim RNA polimerase. Nah, berikut ini adalah tabel kode genetik yang akan menampilkan kode-kode genetik dan berisi rangkaian asam amino. Pada tabel kode genetik, di sana terdapat basa nitrogen yang berjajar 3-3 atau yang kita sebutkan triplet. Nah, triplet ini ada 64 kode triplet yang terdiri dari 1 sebagai codon start yang sudah AUG. Ini akan mengkode asam amino metionin. Kemudian 3 codon stop yaitu UAG, UGA, UAA yang berfungsi untuk menghentikan sintesis protein, dan 60 kodon yang lainnya untuk mengkode 19 asam amino lainnya. Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu ada transkripsi dan translasi. Nah, apa sih tahap-tahapan ini? Nah, tahap transkripsi terjadi di nukleus. Di transkripsi terjadi proses pembentukan pesanan protein. Nah, sebuah pesanan ini akan terdapat di RNA messenger yang berasal dari cetakannya yaitu DNA template. Nah, tahapan peristiwa yang terjadi pada transkripsi itu ada inisiasi. Inisiasi adalah pengenalan titik awal terjadi transkripsi yang akan dilakukan oleh RNA polimerase. Kemudian ada elongasi, pemanjangan mRNA, dan diakhiri dengan tahap terminasi. Terminasi di sini tahap akhir terjadinya transkripsi. Setelah transkripsi terjadi, akan dilanjutkan dengan tahap translasi. Translasi terjadi di ribosom. Nah, ribosom ini merupakan organel yang terbentuk dari RNA ribosom. Kemudian di translasi ini terjadi proses penterjemahan pesan yang terdapat di mRNA oleh tRNA menjadi sebuah rantai polipeptida atau protein. Nah, peristiwa yang terjadi pada translasi di sini juga terjadi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Hanya perbedaannya di sini ada pembentukan mRNA-nya. Nah, inisiasi di sini adalah tahap pengenalan titik awal translasi, yaitu mengenali di mana adanya codon start atau AUG. Kemudian elongasi, proses pemanjangan polipeptida, sampai akhirnya determinasi menemukan salah satu dari codon stop. Berikut ini contoh untuk sintesis protein. Jika tersedia pita DNA sebagai berikut. Nah, pita DNA, kita ketahui pita DNA adalah 2 buah pita yang berpilin atau double helix. Jadi kalau kita buat pita DNA, di sini ada 2 pita. Nah, kita buat 1 pita berwarna merah dan 1 pita yang berwarna biru. Jika pita ini salah satunya kita jadikan sebagai DNA template, misalkan pita yang berwarna biru, maka yang pita warna merah adalah yang non-template-nya. Di sini tentukan
kodon, antikodon, dan rantai polipeptidanya. Apa itu kodon dan antikodon? Kodon dan antikodon ini adalah kode triplet yang ada pada mRNA dan tRNA. Berikutnya, untuk yang contoh ini, bagaimana untuk menjawabnya? Nah, di sini tahap pertama ada tahap transkripsi. Di tahap transkripsi, di sini ada proses perubahan dari DNA template menjadi mRNA. Nah, mRNA ini adalah pasangan dari DNA template. Maka, kalau kita bisa lihat di sini, mRNA itu akan sama dengan DNA yang non-template. Tapi perbedaannya, ingat di DNA adanya timin, di RNA adanya urasil. Nah, kemudian setelah terjadinya proses transkripsi, maka di sini akan dilanjutkan dengan proses translasi. Nah, translasi ini adalah proses pembentukan polipeptida. Nah, dibantu dengan adanya tRNA. Yang mana tRNA? Nah, bagian-bagian ini yang berwarna biru ini adalah tRNA-nya. tRNA itu memiliki dua bagian lengan. Lengan yang atas ini akan membawa asam amino yang sesuai dengan pesanan pada mRNA. Kemudian satu lengan yang bawah ini akan membawa kode pasangan dari mRNA yang disebut dengan antikodon. Nah, maka ini akan terbentuk polipeptida translasinya. Nah, kalau kita perhatikan dari awal dari transkripsi sampai dengan translasi, maka kode genetik ini akan ada ketentuannya. DNA template yang tadi berfungsi sebagai cetakan itu akan sama dengan tRNA. Nah, kode triplet yang ada pada DNA template itu disebut dengan kodogen, sedangkan pada tRNA disebut dengan antikodon. Perbedaannya apa? Kalau di DNA template adanya timin, kalau di tRNA adanya urasil. Nah, kemudian kalau DNA non-template bagaimana? DNA non-template di sini akan sama dengan mRNA isinya. Nah, pada DNA non-template isinya adalah pasangan dari template. mRNA, kode tripletnya disebut dengan kodon. Hanya perbedaannya, di DNA template akan ada timin, sedangkan di mRNA adanya urasil. Demikian untuk penjelasan sintesis protein dari saya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.